Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran PKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun dalam perbedaan. Inilah peta Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari berbagai pulau, dikelilingi oleh lautan, terbentang dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Kepulauan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Bangsa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan budayanya. Kemudian lebih dari 17.504 pulau di Indonesia dan ada sekitar 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat ini ada sekitar 1.340 suku bangsa sesuai dengan data BPS pada tahun 2010. Kemudian lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia pada sampai saat ini. Inilah keragaman budaya bangsa Indonesia, jumlah penduduk yang banyak, pulau yang banyak, suku bangsa yang besar, menjadikan bangsa Indonesia sangat kaya dan beragam. Sekalipun berbeda-beda, beda suku bangsa, beda warna kulit, berbeda agama, berbeda adat dan budaya, tetap Indonesia. Perbedaan itu dibingkai dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna walaupun berbeda-beda tetap satu jua, yaitu Indonesia. Inilah keragaman budaya yang tadi warna kulit yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke, tetap ada dalam satu himpunan atau satu rumpun diikat oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang menjadikan bangsa Indonesia maju terus berkembang. Berdasarkan bacaan di samping, maka dapat dilihat betapa damainya Kampung Cepaka. Hidup rukun jauh dari perselisihan. Kampung ini menggambarkan sebuah perilaku masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ada Sunda, ada Tionghoa, ada Jawa, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan satu sikap peduli terhadap lingkungan, saling bahu-membahu, saling bantu, bekerja sama, peduli, sehingga tercipta kedamaian di lingkungan ini, yaitu di Kampung Cempaka. Perbedaan yang menguatkan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Ini menggambarkan di mana anak-anak suku bangsa Indonesia, Tionghoa, ada Bali, ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, itu bisa bermain satu sama lain tanpa harus membeda-bedakan. Kemudian ini ada para tokoh agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semuanya bisa bersatu padu, bisa saling hormat-menghormati demi bangsa Indonesia, yaitu demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagaimana cara menghindari perbedaan hingga tercapai kerukunan antara umat sesama? Yaitu saling menghormati dan menghargai. Bagaimana menghormati dan menghargai satu sama lain. Suku bangsa yang lain kita menghormati, kemudian bagaimana kita bisa menghormati agama lain, cara beribadah agama lain, dan lain sebagainya. Kemudian saling bahu-membahu saat kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita, misalkan. Bagaimana pekerjaan itu bisa selesai bersama-sama dikerjakan tanpa mempertimbangkan besar dan kecilnya, tetapi
menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian memiliki rasa empati terhadap sesama. Ada rasa peduli terhadap sesama. Ketika kita melihat orang yang perlu dibantu, kita bantu. Ada orang yang perlu kita tolong, maka kita bisa menolong dengan sepenuh hati. Kemudian memiliki semangat rela berkorban. Ada perasaan peduli terhadap lingkungan. Mau mencurahkan segala yang ada pada diri kita, apakah itu kekayaan, pemikiran, harta, benda, rela dikorbankan untuk kepentingan bersama. Kemudian mendahulukan kepentingan umum. Bagaimana kita bisa menempatkan kepentingan kita dibanding dengan kepentingan umum, maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Ini karena untuk kepentingan umum. Selanjutnya, memiliki sikap toleransi terhadap sesama. Nah, sikap toleransi ini adalah sikap tenggang rasa satu sama lain dengan tetangga, saling tenggang rasa dengan suku bangsa yang lain, kita tenggang rasa dengan agama yang lain, kita tenggang rasa. Sehingga bisa tergambar pada gambar seperti ini, di mana satu sama lain saling bahu-membahu, bekerja sama, saling bergotong royong, sehingga tercipta satu kerukunan. Walaupun berbeda-beda, inilah yang dilandasi dengan nilai Pancasila, yaitu semangat persatuan Indonesia. Nah, bagaimana perbedaan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia? Maka akan sangat jauh berbeda dengan yang dilandasi. Yang tidak dilandasi akan mudah terjadi perselisihan. Perselisihan antar warga, perselisihan antar kampung, perselisihan antar teman. Ini karena tidak dilandasi semangat persatuan Indonesia. Semangat bersatunya tidak tercipta. Kemudian akan mudah diadu domba. Nah, ini akan mudah dihasut. Kalau kita tidak punya semangat bersatu, maka akan mudah dihasut, diadu domba oleh orang lain. Kemudian di lingkungan tidak tercipta kedamaian. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena satu sama lain sering berselisih. Satu lain hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga akan terjadi carut marut atau terjadi kekisruhan. Tidak ada kedamaian. Selanjutnya, sulit untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, sulit mencapai tujuan bangsa inilah yang menjadikan tolak ukur bagaimana masyarakat yang bersatu bisa mencapai tujuan. Tetapi sebaliknya, apabila masyarakat yang tidak bersatu, tidak mementingkan persatuan dan kesatuan, maka tujuan bangsanya tidak akan tercapai dengan baik. Segala suatu permasalahan yang ada di lingkungan, maka sebaiknya itu diselesaikan secara musyawarah. Bersatu dalam suatu musyawarah, didiskusikan, dirembukan, semua saling mencurahkan pemikiran sehingga tidak terjadi perselisihan. Inilah gambaran dari sila yang harus kita bangun, yaitu persatuan Indonesia. Ini adalah gambar di mana lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Bali, ada Jawa, ada Sunda, ya, termasuk anak-anaknya bisa bermain satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Satu sama lain punya kepedulian terhadap lingkungan. Satu sama lain ingin sama-sama lingkungan maju. Nah, ini sehingga hal-hal inilah yang perlu dibangun. Perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, apa manfaat hidup rukun di tengah-tengah masyarakat? Tentunya ada manfaat ketika kita bisa hidup rukun. Pertama, terjalin hubungan yang harmonis. Terjalin hubungan yang harmonis itu satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, saling merasakan kebutuhannya, saling membantu ketika perlu dibantu.
kemudian lingkungan masyarakat menjadi aman dan tentram. Nah, di masyarakat akan terjadi ketentraman, keamanan, baik keamanan lingkungan, tidak ada pencuri, baik sampah, tidak ada yang membuang sampah sembarangan, itu ada kenyamanan. Nah, dari manfaat hidup rukun. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, apa saja perbedaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian silakan cari apa perbedaannya. Kemudian, apa yang sudah kamu lakukan untuk menghindari perbedaan. Tentunya kamu sudah punya sikap-sikap seperti itu. Ya, ketiga, kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggalmu. Keempat, bagaimana cara kamu memaknai makna dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, yang terakhir, berikan 3 contoh yang dapat kamu lakukan dalam membantu warga saat menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tugas ini silahkan kerjakan di kertas HPS, menggunakan garis piring, kemudian tulisan harus jelas dan rapi, lalu kirim melalui WA dengan gambar yang jelas dan terang. Nah, nanti silakan dikumpulkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 pukul 8 sampai pukul 12. Selamat bekerja. Sukses itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah hasil setelah melampaui banyak rintangan. Wahyu Mulyadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.